Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau jawabin pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, khususnya bagi yang sudah subscribe channel ini. Biasanya kita bikin Q&A ini kurang lebih sebulan sekali ya teman-teman, tapi mungkin karena kesibukan dan ada konten lainnya, jadi 3 bulan ini baru sempat bikin satu Q&A. Jadi saya mohon maaf ya kepada teman-teman semuanya yang sudah bertanya mungkin di kolom komentar dan belum saya jawab. Nah, mungkin akan saya jawab di video kali ini. Mungkin ada pertanyaan yang sama atau yang mewakili, jadi teman-teman bisa bersabar ya atau bisa nonton sampai akhir. Oke, langsung aja mulai. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan dari Nanang Pancasona KZ2ST. Bang, apakah bisa PT Perorangan diberikan izin ekspor hasil tambang bukan logam? Waduh, hasil tambang bukan logam ya. Jadi sebelumnya teman-teman, PT Perorangan ini untuk usaha mikro kecil ya, usaha mikro kecil di mana modalnya di bawah 5 miliar di luar tanah dan bangunan. Nah, tentu pembatasan modal ini juga dibatasi KBLI-nya. KBLI ini klasifikasi usaha Indonesia, klasifikasi baku usaha Indonesia, teman-teman. Jadi, untuk PT Perorangan ini tidak bisa mengambil KBLI yang berat seperti pertambangan. Misalnya saja seperti perdagangan besar hasil perikanan, itu nggak bisa dipakai oleh PT Perorangan karena KBLI tersebut menuntut modal di atas 5 miliar gitu. Jadi pakainya CV atau PT dan modalnya harus di atas 5 miliar rupiah. Itu untuk KBLI tertentu yang memang berat ya, yang memang butuh perizinan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan mau pakai PT Perorangan, pakailah untuk yang memang usaha-usaha mikro kecil, teman-teman. Yang sewajarnya. Kalau memang kalian mau bikin konstruksi, kemudian tambang, perikanan, ya baiknya pakai CV atau PT saja. Lebih baik memang PT ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan dari @haji_panoramix7710. Terima kasih atas infonya Mas, sama-sama. Maaf, itu harga FOB. Iya, ini pertanyaan di Ginger ya, di konten kita yang jahe itu. Jadi harusnya harga kita harus bisa bersaing dengan harga FOB Thailand. Biasanya packingnya pakai apa Mas? Nah, ini tergantung lagi ya. Untuk packaging biasanya ditentukan negosiasi kita dengan buyer. Umumnya kalau ekspor jahe biasanya dia memakai karung ya, karung yang bolongannya agak gede gitu, yang biasanya warna kuning orange itu. Pertama bisa karung, baik karung yang bolongannya gede ataupun karung biasa juga bisa. Nah, atau yang pernah saya lihat biasanya dimasukkan ke dalam box atau karton. Jadi dia diwadahi plastik 5-10 kilo, kemudian diwadahi karton lagi. Nah, itu lebih rapi sih kalau menurut saya pribadi. Cuma kembali lagi kalau untuk packaging ya, itu by negosiasi dengan buyer kita gitu. Nah, kemudian dari Gavarel. Kalau buat rekening perusahaan, apakah harus melampirkan surat keterangan domisili usaha sama stempel perusahaan? Nah, kalau dulu ya teman-teman, saya wajib membawa yang namanya SKDU, surat keterangan domisili usaha. Stempel perusahaan juga wajib dibuat atau wajib dibawa ketika kita membuat rekening perusahaan atau giro rupiah atau giro USD, teman-teman. Jadi, kalian bisa persiapkan surat keterangan domisili usaha tersebut ya, sebelum kalian datang ke bank untuk membuka rekening usaha. Nah, pembuatan SKDU sendiri sebetulnya cukup mudah. Kita tinggal datang ke kelurahan saja biasanya, minta SKDU. Nah, umumnya ada beberapa kelurahan yang gratis, ada beberapa kelurahan ya gitu. Nah, selanjutnya ada dari @zidanvinky2163. Bang, lu gila sih, riset kayak gini dapat dari web apa aja Bang kalau boleh tahu. Thanks Bang, infonya manfaat banget buat gua yang lagi belajar gitu. Oke, sebetulnya di konten-konten riset ya mengenai sebuah produk dari plywood, kemudian jahe, kemudian juga rumput laut, udang dan sebagainya. Di dalam video tersebut sudah kami sampaikan ya sumber datanya itu dari mana. Misalnya kalau dari HS Code kita pakainya insw.go.id, itu adalah website resmi pemerintah.
Kalau misalkan persyaratan masuk ke negara tujuan ekspor, kita pakainya inatrims.kemendak.go.id atau exim.kemendak.go.id. Nah, kemudian kalau data-data mengenai potensial ekspor, impor, kemudian nominalnya berapa, kita pakainya trademap.org. Nah, selain itu juga riset-riset mengenai negara tujuan ekspor tergantung negaranya biasanya. Kalau ke negara Eropa kita pakainya cbi.eu, kemudian kalau ke Kanada bisa pakai websitenya pemerintah Kanada dan sebagainya. Nah, harga produk juga kita mendapat dari beberapa sumber data. Seperti misalkan marketplace negara tujuan ekspor, kemudian dari para eksportir kita, bocorannya ya teman-teman. Atau kita riset sendiri di beberapa berita ekonomi ya, kayak misalkan Fred Economics dan sebagainya teman-teman. Jadi itulah sumber-sumber data untuk kita melakukan riset mengenai market intelligence sebuah produk. Nah, kemudian ini ada dari @juragan stempel. Waduh, ini tadi ada pertanyaan soal stempel, ini ada juragan stempel nih yang nanya. Bang mau tanya harga FOB tepung tapioka berapa ya? Dan kalau mau ekspor tepung tapioka dari Sulawesi, kira-kira pelabuhan mana yang paling cocok ya? Terima kasih. Nah, untuk harga FOB tepung tapioka, sejujurnya saya belum riset ya teman-teman berapa-berapanya. Nah, silakan kalian bisa riset ya mengenai harga tersebut, mulai dari marketplace negara tujuan ekspor ataupun harga di pesaing kita lewat website-website internasional dan sebagainya. Kalian bisa lakukan riset itu sendiri sebetulnya. Nah, kalau untuk pelabuhan dari Sulawesi, ini kalian harus cari informasinya apakah di Sulawesi memiliki pelabuhan internasional, pelabuhan kontainer internasional. Kalau punya, umumnya biasanya bisa untuk melakukan ekspor dari pelabuhan tersebut. Cuma rata-rata ya rute yang shipping line ada biasanya dari 4 pelabuhan besar. Pertama Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Tanjung Priok Jakarta, dan Belawan Medan. Jadi 4 pelabuhan ini yang biasanya rutenya itu banyak teman-teman. Dan kontaineran.id juga melayani dari 4 rute tersebut. Kalau misalkan di Sulawesi nggak ada ya bisa kirim ke Surabaya dulu, baru dari Surabaya ke negara tujuan ekspor gitu. Nah, kemudian pertanyaan dari @ayasha media. Terus buyer kalau mau membayar apa pakai rekening pribadi? Nah, sebetulnya dalam ekspor impor ini adalah kegiatan bisnis to bisnis ya. Jadi dari perusahaan luar negeri ke perusahaan dalam negeri. Dari rekening perusahaan di luar negeri ke rekening perusahaan dalam negeri. Nah, biasanya buyer-buyer akan menolak ya kalau kita sodori rekening pribadi kita. Mereka pasti akan meminta tolong mana rekening perusahaan Anda. Baru dia mau untuk melakukan TT atau telegraphic transfer. Jadi kalian kalau mau ekspor, pastikan rekeningnya atau pastikan kalian memiliki rekening usaha atau rekening perusahaan ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah nonton Q&A kali ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah nonton di video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.